Mindset bertahan di masa krisis. 7 kebiasaan sederhana yang bisa bikin dompet aman. Nah, sebelum lanjut, klik dulu share, like, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kamu juga bisa ikut membantu pengembangan channel ini dengan cara klik tombol thanks atau terima kasih. Yuk kita lanjut. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu, banyak orang merasa tertekan, cemas, dan takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal, bertahan di masa krisis bukan hanya soal punya banyak uang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mengelola pikiran, kebiasaan, dan cara hidup. Mindset yang tepat bisa membuat penghasilan berapapun tetap terasa cukup, dan bahkan bisa menciptakan peluang cuan baru dari rumah. Mari kita bahas 7 kebiasaan sederhana yang secara psikologis dan finansial terbukti sangat membantu orang bertahan di masa krisis. Kebiasaan pertama adalah mengurangi impuls belanja. Secara psikologis, manusia sangat mudah tergoda membeli sesuatu hanya karena emosi sesaat. Banyak orang bukan membeli karena butuh, tapi karena sedang stres, bosan, atau merasa ingin reward. Saat krisis, kebiasaan ini paling berbahaya. Cara mengatasinya sederhana. Tunda belanja selama 24 jam. Jika setelah sehari Anda tetap merasa butuh, baru pertimbangkan membeli. Teknik penundaan ini terbukti mampu menurunkan pengeluaran hingga 30% tanpa merasa tersiksa. Kebiasaan kedua adalah selalu menghitung nilai manfaat, bukan sekadar harga. Banyak orang fokus mencari yang murah, padahal murah belum tentu hemat. Berburu diskonan, flash sale, untuk segala barang yang belum tentu dibutuhkan. Hanya tergiur harga murah, diskonan, dan inilah yang disebut belanja secara impulsif. Yang penting adalah barang itu memberikan manfaat jangka panjang atau tidak. Misalnya membeli peralatan pertanian kecil untuk menanam sayur di rumah. Harganya mungkin sedikit lebih tinggi di awal, tetapi manfaatnya bisa berlipat-lipat karena mengurangi biaya belanja dapur setiap bulan. Mindset ini membuat keputusan finansial lebih cerdas dan membantu membangun kebiasaan hidup produktif dari rumah. Kebiasaan ketiga, biasakan membagi kebutuhan menjadi 3 kategori: penting, mendukung penghasilan, dan keinginan. Penting adalah kebutuhan dasar. Mendukung penghasilan adalah hal-hal yang membuat Anda bisa menghasilkan uang, seperti alat untuk membuat kue, tanah untuk menanam cabai, atau kandang kecil untuk ternak rumahan. Sedangkan keinginan adalah hal yang bisa ditunda. Saat krisis, fokuskan uang ke 2 kategori pertama. Ini akan membuat kondisi finansial jauh lebih stabil. Kebiasaan keempat adalah membangun kebiasaan produktif di rumah. Banyak orang merasa tidak punya peluang saat ekonomi sulit, padahal rumah bisa menjadi sumber cuan yang luar biasa. Misalnya menanam sayur cepat panen, membuat keripik sederhana, ternak mini seperti lele ember, memelihara ayam kampung, atau membuat sambal kemasan. Aktivitas-aktivitas ini memberikan efek psikologis yang positif, mengurangi stres, sekaligus berpotensi menjadi penghasilan tambahan. Yang terpenting adalah membangun kebiasaan produktif meski dimulai dari skala kecil. Kebiasaan kelima adalah mencatat pengeluaran harian. Ini sederhana, tapi sangat kuat secara psikologis. Mencatat setiap pemasukan uang, sekecil apapun itu, mencatat detil pengeluaran apapun, tanpa meremehkan sedikit pun. Karena biasanya pengeluaran yang kecil-kecil, kalau diremehkan, bisa menjadi sangat besar. Dengan mencatat setiap rupiah yang keluar,
kita jadi lebih sadar dan lebih menghargai uang. Kebiasaan ini membuat kita mampu melihat pola pemborosan, sekaligus memicu otak untuk mencari cara lebih efisien dalam menggunakan uang. Orang yang rutin mencatat pengeluaran cenderung lebih tenang saat menghadapi krisis, karena punya kendali penuh atas finansial mereka. Kebiasaan keenam adalah melatih diri membuat uang kecil tetap berputar. Saat kondisi ekonomi tidak stabil, banyak orang hanya fokus mengejar penghasilan besar. Mereka melupakan atau menganggap remeh penghasilan kecil. Penghasilan yang hanya menghasilkan uang receh, namun rutin, padahal uang kecil yang berputar lebih cepat, jauh lebih aman dan realistis. Misalnya menjual bibit tanaman, menjual makanan ringan rumahan, atau membuka jasa kecil seperti titip belanja. Kuncinya adalah menggerakkan uang dalam skala yang bisa dijangkau, tapi dilakukan secara konsisten. Ini membangun rasa percaya diri finansial dan menciptakan fondasi usaha yang bertahan lama. Kebiasaan ketujuh adalah menjaga kesehatan mental dengan rutinitas ringan. Stres adalah musuh terbesar saat krisis karena membuat kita mengambil keputusan keuangan yang buruk. Aktivitas seperti merawat tanaman, mengurus ternak kecil, membersihkan halaman, atau sekadar duduk di kebun bisa menurunkan tingkat stres secara signifikan. Saat pikiran jernih, keputusan finansial jadi lebih stabil, peluang usaha terlihat lebih jelas, dan jalan keluar lebih mudah ditemukan. 7 kebiasaan sederhana ini bukan sekadar teori, tetapi praktik yang sudah terbukti dipakai banyak orang untuk bertahan di masa sulit. Kuncinya bukan kemampuan besar, bukan modal besar, tapi konsistensi. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini akan membentuk pola pikir yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih mampu beradaptasi dengan situasi sulit. Krisis ekonomi memang tidak mudah, tapi dengan mindset yang tepat, rumah sederhana pun bisa menjadi tempat lahirnya ketenangan, produktivitas, dan peluang baru. Yang terpenting adalah mulai dari kebiasaan kecil yang bisa dilakukan hari ini. Setiap langkah kecil akan membuat masa depan lebih aman dan lebih stabil. Jika Anda siap menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, Anda akan melihat bahwa bertahan di masa krisis bukan hanya mungkin, tapi sepenuhnya bisa dilakukan dari rumah Anda sendiri.